Selamat malam para pecinta latihan untuk tulang belakang bagian leher yang terhormat. Di dunia internet dalam negeri kita, ada banyak sekali latihan untuk leher. Dan latihan-latihan untuk meningkatkan mobilitas justru paling mendapat perhatian dan paling digemari. Karena hal utama yang mulai mengganggu seseorang ketika muncul masalah pada leher adalah rasa sakit dan keterbatasan gerak. Leher mulai sulit untuk diputar, bahkan sangat sering terjadi. Sebelum ada rasa sakit, sebelum leher terasa sakit, seseorang merasakan bahwa lehernya mulai bergerak lebih sulit. Muncul keterbatasan gerak saat memutar, menunduk, atau pada posisi ekstrim. Dan mulai timbul rasa sakit. Dan hal itu mulai mengganggu. Dan yang pertama kali terlintas di pikiran adalah, untuk meningkatkan mobilitas perlu melakukan peregangan. Karena terasa ada kekakuan dalam gerakan. Seseorang menoleh atau memiringkan kepala, terasa seperti ada sesuatu yang tertarik. Dan hal pertama yang terlintas di pikiran tentu saja adalah meregangkan dan menggerakkan agar bisa bergerak lebih baik. Itu adalah pemikiran yang sangat berbahaya. Dan hal ini membuat seseorang ingin melakukan latihan-latihan tertentu yang memang paling populer untuk meningkatkan mobilitas. Banyak sekali latihan di mana misalnya kita harus memutar kepala sampai batas maksimal dan mencoba memutarnya lebih jauh lagi. Artinya, melakukan gerakan menunduk, lalu kepala sudah tidak bisa menunduk lagi, leher juga tidak bisa menunduk, kemudian mencoba menundukkannya lebih jauh lagi dengan berbagai cara, misalnya menggunakan tangan lain, meregangkan otot, atau dengan memberikan tekanan misalnya. Senam sendi juga sangat digemari oleh para penderita masalah leher. Senam sendi terdiri dari banyak gerakan berulang di berbagai sudut. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mobilitas pada sendi, meningkatkan produksi cairan sendi. Idenya bagus, tapi sayangnya berujung pada akibat yang buruk. Di sini kita bisa melihat beberapa kondisi di mana latihan-latihan ini tidak boleh dilakukan. Kapan latihan untuk meningkatkan mobilitas tidak boleh dilakukan? Kapan latihan peregangan tidak boleh dilakukan? Ini adalah dua kondisi. Pertama, ketika kepala Anda sangat condong ke depan. Ini adalah tanda kelemahan, terutama pada otot bagian belakang leher. Nah, biasanya semuanya dimulai dari sini. Dan pilihan kedua adalah ketika Anda melihat ke cermin, dan Anda melihat bahwa satu telinga Anda jauh lebih tinggi daripada yang lain, satu bahu sedikit lebih tinggi daripada yang lain. Nah, itu juga sudah menunjukkan bukan hanya tentang asimetri otot, yang memang masih diperbolehkan sampai batas tertentu. Dan juga tentang fakta bahwa jika kita melihat misalnya gambaran seperti ini, itu bukan berarti otot di sisi ini berkembang sangat baik, sedangkan di sisi yang lain misalnya melemah. Seringkali itu justru menunjukkan bahwa otot-ototnya lemah di kedua sisi. Hanya saja di satu sisi ototnya lebih lemah dibandingkan sisi yang lain. Artinya di salah satu sisi ototnya sedikit lebih kuat daripada sisi yang lain. Sehingga beban mungkin bergeser ke sisi tersebut. Dan karena itu biasanya tetap harus melatih kedua sisi. Tanda lainnya adalah leher yang makin mengecil. Artinya, kalau Anda melihat foto-foto lama, dulu leher Anda besar dan lebar. Sampai kancing kerah paling atas tidak bisa ditutup. Dan tiba-tiba, tanpa sebab yang jelas, leher itu mulai mengecil hingga seukuran leher ayam. Itu juga menandakan bahwa volume otot perlahan mulai berkurang. Tapi di sisi lain, semua itu bisa tersamarkan oleh lemak seperti ini, sehingga juga sulit untuk menilainya. Alih-alih otot, bisa saja lemak yang tumbuh di sana. Tapi ada satu tanda, lehernya sendiri makin mengecil. Tapi di sisi lain, ada satu tanda lagi, yaitu ketika leher Anda seolah-olah menghilang menjadi lebih pendek, padahal sebenarnya itu hanya kepala yang bergeser ke depan. Jadi, bukti apa yang bisa kita miliki? Apa bukti atau pilihan Anda?
Otot-otot utama yang Anda butuhkan untuk hidup yang harus mulai Anda latih sebelum melakukan berbagai senam sendi adalah otot-otot di bagian belakang leher yang disebut ekstensor leher panjang. Karena ketika otot-otot ini lemah, saat mereka melemah, kepala Anda hanya ditopang oleh kelompok otot ini atau bagian atas ekstensor leher panjang. Mereka terus-menerus bekerja terlalu keras dan terasa sakit. Dan di sini gerakannya akan merata di antara semua sendi saat memutar atau menundukkan kepala. Jadi idealnya, misalnya saat kita memutar kepala, setiap sendi harus menjalankan fungsinya masing-masing. Tapi rentang gerakannya di beberapa bagian sedikit lebih besar, di bagian lain sedikit lebih kecil. Jadi misalnya antara tulang belakang pertama dan kedua, rentang geraknya akan lebih besar. Karena sendinya memang dirancang seperti itu di sini. Tapi semua ruas tulang belakang lainnya juga ikut berperan dalam pergerakan. Ketika ini terjadi secara merata, seseorang tidak merasakan keterbatasan atau rasa sakit saat bergerak. Jadi sendi-sendi di antara tulang belakang, ini dia, lihat di sini. Jadi sendi-sendi ini harus ikut berperan dalam setiap gerakan. Saat membungkuk, saat memutar, semua gerakan ini terjadi secara merata. Namun, jika sebagian otot kita tidak bekerja, seperti kelompok otot besar ini, maka saat bergerak beban akan didistribusikan secara tidak merata. Beberapa sendi akan bergerak lebih banyak, beberapa lainnya lebih sedikit. Jadi, dalam posisi leher seperti ini, beban utama yang seharusnya berada pada sendi antara tulang belakang pertama dan kedua akan bergeser. Jadi, di sana ada tonjolan seperti gigi pada tulang belakang kedua, dan tulang belakang pertama seharusnya berputar di sekitarnya. Jika kepala kita bergeser seperti ini ke depan dari leher, gerakan di sini akan terjadi dengan rentang yang lebih kecil. Dan gerakan yang lebih besar justru akan terjadi pada ruas-ruas tulang belakang yang lebih bawah. Dan jika kita mulai melakukan latihan untuk meningkatkan mobilitas, semua gerakan memutar itu seperti yang disebut bandul merpati. Latihan-latihan ciptaan sendiri ini seperti penyelam, saya tidak tahu namanya, pembawa air, ayam jantan, pinguin, merpati, nama-nama yang puitis seperti itu dalam latihan-latihan ini. Tarik ke sana kemari, apa yang sedang kita lakukan? Kita akan meningkatkan mobilitas untuk sementara waktu. Kepala seolah-olah akan lebih mudah berputar. Tapi kita melakukan ini dengan cara apa? Dengan cara mengembangkan mobilitas yang berlebihan di tempat yang seharusnya tidak mengalami mobilitas berlebih. Dan di tempat yang seharusnya ada, mobilitas itu tidak akan muncul sampai otot-otot ini tumbuh pada diri Anda. Sayangnya, otot tidak tumbuh dari latihan memutar. Otot-otot mulai bekerja secara lokal, yaitu hanya di bagian tempat gerakan terjadi. Dan itu tidak cukup untuk membuat volumenya bertambah lagi. Lama-kelamaan, apa akibatnya? Sendi-sendi mulai mengalami kelebihan beban dan proses artrosis di dalamnya menjadi lebih cepat. Artinya, bisa terjadi peradangan terlebih dahulu, lalu tulang rawan mulai rusak. Di beberapa bagian, diskus antar tulang belakang tidak mampu menahan beban karena tidak ada korset otot. Dan selain itu, Anda juga berusaha. Semuanya di sana sudah hampir tidak bisa bertahan, dan Anda masih berusaha membuat semuanya jadi semakin longgar. Otot-otot di bagian depan leher juga sangat berperan dalam stabilisasi. Otot-otot tersebut cenderung lemah karena sangat jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebaiknya otot-otot tersebut secara berkala diberi beban atau dilatih, agar mereka tetap mempertahankan volumenya. Karena seiring bertambahnya usia, otot sternocleidomastoid sering mengalami atrofi yang cukup parah. Dan pada akhirnya menyulitkan gerakan memutar serta menekuk atau memiringkan leher. Dan sebagian bebannya berpindah ke otot scalenus. Oleh karena itu, sangat sering kita melihat pemendekan otot scalenus. Dan ketika otot-otot tersebut memendek, bundel saraf dan pembuluh darah menjadi terjepit. Akibatnya, selain nyeri di leher, juga muncul nyeri di lengan dan mati rasa di lengan. Masalah pada bahu karena terjadi kelemahan otot-otot di sekitar sendi bahu. Jadi teman-teman, satu hal yang ingin saya sampaikan dengan singkat. Sebelum melakukan latihan peregangan, latihan memutar, sebelum memutar kepala dan melatih mobilitas, mengembalikan mobilitas, Anda harus terlebih dahulu membangun massa otot di sekitar leher, agar ada otot yang cukup untuk menggerakkan leher. Dan yang paling menarik, ketika massa otot Anda sudah kembali, gerakan Anda akan kembali dengan sendirinya. Anda tidak perlu lagi melakukan latihan khusus gerakan memutar leher.
Dan risiko besar jika hanya melatih leher dengan latihan untuk meningkatkan mobilitas adalah itu hanya memberikan kelegaan sementara. Lalu setelah itu, kondisinya justru semakin memburuk. Jadi, dari latihan-latihan ini, Anda hanya akan merasa lebih baik untuk sementara waktu. Mungkin selama setengah tahun atau 1 tahun. Seolah-olah rentang gerak Anda meningkat, tetapi setelah beberapa waktu, sendi-sendi yang Anda paksa untuk bergerak secara berlebihan akan mengalami keausan yang lebih cepat. Karena jika atrofi otot Anda tidak juga hilang, ototnya tidak pulih, maka gerakannya tetap tidak merata. Jadi teman-teman, lalu apa yang harus dilakukan sekarang? Muncul pertanyaan. Bahkan nafsu makan hilang bagi yang sedang makan saat menonton informasi seperti ini. Apa yang harus dilakukan? Sekarang saya akan tunjukkan dari mana harus mulai dan bagaimana membuat latihan-latihan ini menjadi lebih sulit. Dari yang paling mudah sampai yang lebih sulit. Sekarang kita akan lihat bersama-sama bagaimana saya akan melakukannya. Kalian juga perhatikan dulu dengan seksama, lalu coba lakukan sendiri. Pilih tingkat beban yang sesuai untuk diri Anda. Kelompok latihan pertama ini untuk mereka yang belum pernah melatih leher sebelumnya, atau bagi yang otot lehernya sangat lemah. Atau jika saat ini Anda merasakan nyeri atau ketidaknyamanan di leher, mulailah dari latihan ini. Bebannya akan minimal. Anda hanya akan melatih otot Anda dengan berat kepala sendiri. Jadi yang pertama adalah otot bagian belakang leher. Untuk itu, salah satu caranya adalah Anda berbaring di tepi tempat tidur atau di tepi sofa. Dengan cara seperti ini, kepala Anda sudah berada melewati tepi permukaan. Tapi Anda tidak membiarkannya menggantung seperti ini. Artinya, Anda hanya berusaha menjaga kepala tetap dalam posisi seperti ini. Posisi alami, sama seperti saat Anda biasanya berdiri. Untuk itu, Anda bisa melihat ke bawah saja, atau bisa juga melihat sedikit ke bawah dan ke depan dengan sudut 45 derajat. Posisi tangan tidak terlalu berpengaruh. Bisa seperti ini, bisa juga seperti itu, sesuai kenyamanan Anda. Di sini beban utama tetap ada pada otot leher. Coba dalam posisi seperti ini. Jika Anda menahan selama 10-15 detik dan sudah mulai merasakan ada sedikit kelelahan di otot, itu saja, berhenti. Istirahat juga sekitar 20 detik. Biarkan otot-ototnya pulih. Dan ulangi lagi 2-3 set. Ini adalah latihan ringan untuk otot bagian belakang leher. Bagian depan mirip juga. Di sini ada satu pilihan yang agak lebih berisiko. Itu tergantung apakah Anda suka mengambil risiko atau tidak. Tapi siapa yang tidak berani mengambil risiko tidak akan berhasil seperti yang kita tahu. Jadi salah satu pilihannya adalah Anda juga membiarkan kepala menggantung seperti ini. Tapi kalau Anda yakin otot Anda cukup kuat untuk menahan berat kepala, kepala Anda tidak akan jatuh ke sana. Dalam posisi seperti ini juga, tahan selama 10-20 detik. Tahan sampai 20 detik. Setelah itu istirahat. Ulangi 2-3 set. Nah, pilihan yang lebih aman adalah ketika Anda meletakkan bantal. Jangan lakukan seperti ini. Cukup saat Anda mengangkat kepala dari permukaan, tahan. Karena di sini otot-otot ini tetap sedikit terbebani dalam posisi yang tidak alami. Jika kita berdiri, kepala kita akan sedikit condong ke depan seperti ini. Sebaiknya kita memperkuat otot-otot ini terlebih dahulu, tepat pada posisi di mana mereka akan bekerja. Dalam posisi yang lebih alami untuk kepala. Jadi Anda meletakkan bantal kira-kira di bawah tulang belikat. Dan dalam posisi seperti ini, Anda mengangkat kepala. Dan cukup menahannya saja, tetap hanya memakai beban dari berat kepala sendiri. Jika Anda bisa menahannya selama 20 detik, tidak perlu melakukan lebih lama dalam satu set. Dalam satu set, mulai dari 5 detik, jika ototnya sudah sangat lemah, hingga 20 detik. Jika Anda bisa menahan selama 20 detik, jangan tambahkan waktunya lagi, cukup tambahkan set lagi. Hal yang sama juga bisa dilakukan dengan berbaring tengkurap. Jangan biarkan kepala menjuntai ke depan. Gunakan juga semacam bantal gulung seperti ini. Agar punggung Anda tidak mengalihkan perhatian dari beban pada leher, tahan posisi seperti ini. Jadi ini adalah beban yang paling pertama, paling ringan. Nah, untuk otot bagian depan, ini mungkin akan cukup terasa.
Tapi untuk otot bagian belakang, ini terasa lebih ringan. Jika Anda sudah bisa menangani beban ini, lanjut ke tahap berikutnya, di mana Anda mulai memberikan sedikit perlawanan. Bebannya juga nyaris statis, tapi dengan gerakan kecil beramplitudo rendah. Untuk itu, Anda akan membutuhkan bantal. Bantal yang empuk yang bisa ditekan dengan tenaga. Dan dalam posisi ini, Anda mulai menekan bantal tersebut dengan bagian belakang kepala Anda. Sedikit bantal itu akan tertekan di bawah tekanan Anda dan tahan dalam posisi seperti itu selama 3 detik. Lalu rilekskan. Bantal itu sedikit mendorong kepala Anda. Lalu tekan lagi, tahan selama 3 detik seperti ini. Lalu rilekskan. Tegangan saat pengisian dan pelaksanaan yang benar, itu bahkan akan lebih terasa bukan di leher itu sendiri, tapi di bagian tulang belakang dada ini, tempat otot ekstensor panjang leher bermula. Jika terasa tegang di sini, berarti tekan lebih ringan, atau sebaiknya kembali dulu ke variasi latihan sebelumnya. Karena jika otot ekstensor panjang leher tidak mampu menahan beban, maka kelompok otot suboksipital yang biasanya sudah terlalu tegang akan mulai bekerja secara berlebihan. Itu yang tidak kita inginkan. Dan tahap berikutnya, ini untuk mereka yang sudah dengan mudah melakukan 2 jenis latihan sebelumnya. Ini sudah beban yang lebih berat. Di sini, kalian bisa menggunakan roll. Kalian juga bisa menggunakan bantal tapi yang lebih padat. Tapi sebenarnya roll seperti ini sangat cocok. Tapi sebaiknya jangan yang terlalu keras, supaya tidak terlalu menekan kepala kalian. Letakkan roll di antara dinding dan bagian belakang kepala seperti ini. Dan di sini kalian bisa mengatur tekanannya sendiri. Jadi dalam latihan ini, di mana kita menekan dengan bagian belakang kepala, kita sengaja menciptakan dorongan, tekanan. Di sini semuanya akan terjadi secara otomatis tergantung seberapa jauh kaki Anda dari dinding. Artinya, semakin jauh Anda berdiri dari dinding, semakin rendah Anda menurunkan bantalan ini, semakin besar beban pada otot leher. Begitu. Tapi mulailah dengan beban yang ringan dulu. Nah, Anda sudah menempatkannya dan tahan posisi seperti ini. Tentu saja Anda bisa menggunakan handuk, begitu. Namun, ke depannya latihan ini selanjutnya, Anda bisa membuatnya lebih sulit. Awalnya dengan menjauhkan kaki Anda. Di sini, perhatikan bahwa saat kaki menjauh, dagu Anda tidak boleh terlalu turun ke bawah. Anda harus mempertahankan posisi seperti ini. Dan ke depannya, Anda bisa membuatnya lebih sulit. Cara lain untuk menambah beban adalah ketika salah satu caranya adalah Anda menjauhkan kaki dari dinding dan juga menahan posisi ini secara statis. Cara kedua adalah ketika Anda mulai menambahkan sedikit gerakan. Jadi Anda menyentuh dinding dengan bokong, lalu dengan bertumpu pada kepala, Anda kembali memperbesar jarak antara bokong, pinggang, dan dinding. Dan dengan cara seperti ini, Anda sudah bisa sedikit melakukannya secara dinamis. Tapi perhatikan di sini, beban pada otot leher tetap bersifat statis. Dan sebaiknya memang otot leher dilatih dengan cara seperti ini, terutama jika volume otot leher masih kurang. Gerakan yang mirip latihan untuk otot depan leher, di sini Anda kembali meletakkan bantalan gulung di dinding. Sandarkan kepala Anda pada bantalan itu. Dan di sini juga tergantung seberapa jauh Anda menjauh dari dinding. Sebesar itu pula beban yang akan dirasakan oleh otot-otot depan ini. Anda bisa meraba dengan tangan. Jika ototnya sudah tegang, cukup tahan posisi ini dan pertahankan. Dari 5 sampai 20 detik. Tahan selama 20 detik. Selesai. Istirahat. Dan set berikutnya. Nah, di sini juga, semakin rendah kamu menurunkan, semakin jauh kamu mundur dengan kaki, maka beban pada otot leher akan semakin besar. Di sini juga usahakan untuk menjaga posisi kepala tetap alami, supaya kepala kamu tidak berada dalam posisi seperti ini.
Jadi, meskipun kamu mundur lebih jauh dengan kaki, tetap usahakan untuk menjaga posisi alami. Tapi untuk awal, tidak perlu mundur terlalu jauh. Posisi seperti ini sudah cukup. Jadi, kalau kamu merasakan otot-ototnya bahkan bisa disentuh dengan tangan, mereka mulai menegang, kamu sudah bisa berhenti di posisi ini. Karena saat berolahraga, kamu tidak langsung merasakan seberapa berat ini untuk ototmu. Kadang baru terasa keesokan harinya. Karena jika otot lehermu terlalu dipaksa, terutama di awal-awal, bukan hanya ototnya saja yang bisa mulai terasa sakit, tetapi juga bisa muncul sakit kepala. Ini biasanya terjadi ketika kamu salah menghitung beban, dan sebagian beban berlebih itu juga mengenai otot suboksipital, yaitu otot ekstensor pendek leher. Oleh karena itu, agar hal ini tidak terjadi, supaya tidak perlu istirahat lama di antara latihan, supaya tidak perlu menunggu sampai semuanya pulih dan beristirahat, sebaiknya pada latihan pertama jangan terlalu memaksakan diri. Lihat dulu seberapa kuat otot lehermu. Dengan cara seperti itu, kamu bisa menyesuaikan beban, jumlah repetisi, dan set latihan. Dan seberapa sering melakukannya, selang sehari atau setiap hari. Dengan cara seperti itu, kamu akan mengerti. Nah, teman-teman, sudah coba? Bagi yang sudah mencoba latihan ini bersama saya, silahkan bagikan kesan kalian di kolom komentar. Yang paling penting adalah memilih beban yang tepat. Nah, terasa kan lehermu jadi lebih stabil? Seolah-olah kepala kamu jadi lebih ringan. Padahal sebenarnya beratnya tidak berubah. Ayo, mari kita latihan, lakukan saja latihan-latihan ini. Sampai jumpa di acara berikutnya.